Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat online? Semoga sahabat online di rumah sehat selalu. Hari ini alhamdulillah kita berkesempatan bertemu kembali dengan tamu agung kita, ini Bapak Adi Wicaksono. Pak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Lili. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Semoga sehat seperti sahabat online di rumah ya Bapak. Hari ini kita bertemu lagi Pak, jatuhnya next episode ya Pak. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang investasi dan menjadi investor yang baik dan benar, hari ini kita berarti akan membahas titik ke depannya, yaitu saham ya Pak. Ya, berarti kita langsung ke materi yang akan Bapak kulik dan akan Bapak bahas dan akan Bapak tunjukkan. Sebenarnya sudah ada di ini ya Pak. Wah, sudah ada pasar modal syariah berinvestasi yang amanah. Baik Pak, langsung saja berarti kita masuk ke materi yang akan kita singgung ya Pak. Sebenarnya ini berkesinambungan dengan saham ya Pak berarti. Ya, berarti boleh Bapak beritahu ke sahabat online sebenarnya apa itu saham Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online. Kita bertemu kembali di forum diskusi tentang saham syariah, pasar modal syariah. Episode 2 ini kita akan membahas lebih dalam tentang saham ya. Nah, saya sudah siapkan salah satu slide, yaitu tentang beberapa aset dan kategorisasinya, termasuk keterangan yang lebih mendetail. Pertama, kita ketahui misalkan akta tanah. Akta tanah itu adalah suatu sertifikat yang underlying asetnya atau aset yang mendasari ini adalah tanah. Andai kata tanahnya terjadi gempa, maka nilai akta tanahnya jadi turun. Nah, sebaliknya bila tanah itu akan masuk ke dalam program pengembangan daerah, nilai tanahnya akan semakin naik. Nah, tapi sayangnya akta tanah ini tidak bisa diperdagangkan di bursa keuangan. Itu Mbak Ririn. Nah, kemudian akta yang berikutnya adalah akta bangunan. Itu underlying asetnya, itu aset yang mendasari itu Mbak Ririn, itu adalah bangunan. Dan ini juga tidak bisa diperdagangkan di bursa keuangan. Nah, kemudian sertifikat mobil saya kira juga bisa dipahami bahwa itu based on harga mobil ya. Bila mobilnya baru nilainya tinggi atau antik juga bahkan bisa jadi lebih tinggi lagi. Tapi ketika mobilnya kecelakaan, nah nilai sertifikat mobilnya jadi berkurang. Ini tidak bisa diperdagangkan di bursa keuangan. Nah, ini yang kita ingin kulik lebih dalam lagi. Saham itu aset yang mendasarinya adalah perusahaan publik hadirin. Nah, ini bisa diperdagangkan di bursa, yaitu Bursa Efek Indonesia. Ya. Jadi ada harga pasarnya, kemudian ada harga aset yang mendasarinya. Jadi ketika perusahaan publiknya ini meningkat kinerjanya, maka harga sahamnya meningkat. Demikian juga ketika perusahaannya ini mengalami kerugian, maka harga sahamnya akan rugi, akan turun. Selain itu ada harga pasar, ada bid overnya. Jadi ada harga pasar, ada harga valuasi asetnya, aset dasarnya. Nah, ini yang penting kita pahami bahwa bila kita ingin berinvestasi saham, kita harus tahu proyeksi kinerja perusahaan yang kita investasikan. Nah, kemudian berikutnya adalah kontrak future atau forex ya. Kontrak future terhadap forex. Forex itu adalah foreign exchange atau mata uang. Nah, ini yang mendasarinya adalah kurs mata uang di bursa, terutama biasanya London. Ini ada perdagangannya di bursa London. Nah, kemudian yang paling kekinian adalah cryptocurrency. Ini juga bisa diperdagangkan, tapi sayangnya tidak ada underlying asetnya. Nah, dia hanya murni bid over ya, di bursa. Ini kalau di Indonesia, ini cryptocurrency ini sementara ini diperdagangkan di bursa berjangka, Bapepti. Nah, sehingga ada nilai pasarnya. Gitu. Tetapi sayangnya cryptocurrency ini tidak ada aset yang mendasarinya, gitu. Ya. Sangat disayangkan ya Pak. Disayangkan. Sudah jadi kita hanya
fokus ke bid over aja, supply dan demand. Begitu ada permintaan tinggi, harganya bisa naik. Begitu ada kucuran supply terlalu banyak, dia harganya bisa turun. Tapi sayangnya tidak ada bisa valuasi asetnya itu nggak ada. Nah, jadi sangat cukup berisiko buat investor. Tapi kalau saham ini meskipun harganya terlalu tinggi, tapi kalau valuasinya dari aset dasarnya terlalu jauh, harga akan tidak disukai dan akan dijual. Demikian juga bisa jadi harga pasarnya itu di bawah harga wajarnya. Ya. Itu bisa jadi mulai dibeli, diakumulasi dan kemudian naik menyesuaikan harga wajarnya. Gimana Mbak Ririn? Bisa dipahami? Bisa. Jadi kayak kalau saham ini sebenarnya manajemen resikonya nih bisa seperti ini. Tapi kalau cryptocurrency ini kan mungkin agak berisiko gitu ya Pak, karena hanya ada bid dan offer dan tidak ada underlying asetnya itu. Jadi ya kurang lebih ya mending kita menjadi investor untuk di saham saja. Ini contoh salah satu saham yang lagi keren ya. Ini adalah saham Ciputra. Ciputra ini saya kira suatu perusahaan properti yang sangat familiar, bisa dipahami diketahui banyak pemirsa, masyarakat. Ini sebagai gambaran, harga pada saat pandemi 2020 harganya Rp500. Saat ini harganya sudah 1.400 atau mendekati 1.500, sehingga sudah 3 kali nih harga sahamnya sudah naik 3 kali dari harga waktu pandemi. Nah, kemudian ini adalah harga pasarnya, jadi harga dari bid over. Nah, sementara ini adalah harga pasar ya, tercipta dari bid over ya. Sementara ini adalah laporan keuangan dari Ciputra. Kelihatan di sini proyeksi pendapatannya dari tahun ke tahun naik. Nah, ini kemudian laba bersihnya juga naik, valuasinya juga masih medium, belum terlalu tinggi, masih bisa menjadi objek investasi. Nah, selain itu ada sentimen yang positif, ya, yaitu adalah apa? Rencana pemerintahan baru untuk mengembangkan perumahan. Nah, bahkan akan dibuat suatu kementerian perumahan, Pak Ririn. Oh, kementerian baru itu ya Pak? Kementerian baru. Kementerian baru. Ini untuk menggenjot target perumahan rakyat. Nah, begitu akan ada banyak proyek perumahan di desa dan di kota dengan target tertentu, dan kemudian bahkan ini akan berlipat 3 juta. 3 juta menjadi berlipat untuk tahun berikutnya. Jadi ini adalah bukan isu lagi nih. Ini rencana pembangunan yang sudah di depan mata. Tinggal menunggu waktunya, tinggal eksekusi. Nah, investor saham itu biasanya tidak menunggu kebijakan, tidak menunggu adanya kebijakan, tetapi sudah ada rencana kebijakan di masa depan, ini sudah kita manfaatkan untuk membeli sahamnya. Sudah siap-siap dari awal ya Pak, jatuhnya. Gitu, berarti antara saham tentang properti dan juga adanya program dari pemerintah ini akan secara tidak langsung berkesinambungan untuk masa depan yang itu arahnya ke finansial yang baik ya berarti Pak ya. Gitu, benar. Nah, jadi tidak hanya sektor properti saja, tetapi sektor pendukungnya, misalkan apa? Semen. Nah, jadi diproyeksikan perusahaan semen di masa mendatang akan meningkat pendapatannya, begitu Mbak Ririn. Oh ya, selain itu juga bisa jadi bank yang sering memberikan kucuran dana pembiayaan kepada sektor-sektor konstruksi pembangunan perumahan, misalkan boleh sebut nama ya, apa ya, kita ngomongin Bank BTN. Kebetulan Bank BTN ini sudah ada syariahnya, jadi Bank BTN Syariah ini juga bisa menjadi pilihan investasi di masa depan. Ciputra ini adalah juga saham syariah juga. Jadi sudah aman ya Pak? Ya. Tidak untuk para investor saham syariah boleh nih ambil saham Ciputra ya Pak? Ya. Terus nanti kedepannya sudah ada tunjangan-tunjangan dari pemerintah. Berarti secara tidak langsung tadi Pak Adi itu sudah membahas tentang peluang ya Pak? Peluang dari keuntungan apabila kita menjadi investor saham syariah. Boleh nggak sih Pak dijelaskan kembali kepada sahabat online
ada nggak sih Pak peluang keuntungan saham syariah ke depannya? Oke, jadi selain kenaikan harga saham yang sudah kita proyeksikan itu, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan dividen. Dividen itu kan keuntungan bagi hasil ketika perusahaan mengalami laba. Begitu perusahaannya mengalami kerugian, tidak diwajibkan untuk membayar dividen. Nah, karena kita proyeksikan pendapatan perusahaan properti yang bagus ya, itu ke depan akan naik, laba bersihnya naik, kemampuan membayar dividennya juga tinggi, maka bila kita memegang saham properti syariah, ya, itu kita mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan harga, apresiasi harga naik, kemudian kita mendapatkan dividennya juga begitu, Mbak Ririn. Selain itu kalau kita jadi investor, kita diperkenankan untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Itu sehingga kita bisa memahami lebih jauh rahasia dapur perusahaan. Nah ini keren rapat. Ya, rapat umum saham. Ya. Berarti kalau nanti itu peluang keuntungan untuk saham syariah sebagai investor itu berarti nanti ada dividen ya Pak. Kalau naik nanti kita dapat, kalau turun berarti kita tidak wajib ya Pak. Kita tidak mendapatkan dividen. Perusahaan tidak wajib membayar dividen. Oke. Terus berarti secara tidak langsung itu Bapak sudah menyinggung nih sedikit demi sedikit ini Pak. Kedepannya itu kan berarti ini nih investor nih harus bijak nih dalam mengambil saham apa yang akan diambil, dan salah satunya itu tadi adalah tentang properti dan juga mungkin semen ya Pak, karena nggak mungkin pembangunan tanpa semen, nggak mungkin kita bangun pakai tanah liat ya Pak, nanti ambruk malahan. Terus kalau seperti itu Pak, boleh Bapak jelaskan kembali nggak sih Pak secara spesifik gitu ya Pak, investor itu ke depannya apabila melakukan investasi seperti ini, selain keuntungan tadi itu apa yang akan didapatkan? Mungkin tadi mungkin sini kan semakin baik. Nah terlihat kan Pak ya, mungkin karena harga 500 perak ya Pak ya, per lembar. Kalau misal kita belinya 100 lembar itu kan sudah lumayan. Terus kita cukup sabar menunggu ya sahabat online. Kunci dari investasi itu adalah sabar. Tidak ada yang instan ya Pak. Jadi kita harus menjadi investor itu harus cerdik, dan yang terpenting adalah sabar. Jadi mungkin dari Pak Adi gitu untuk kedepannya apabila kita berinvestasi boleh secara spesifik agar sahabat-sahabat online di rumah mengetahui kalau saya jadi investor yang baik dan benar, bisa menganalisis dengan baik, kedepannya apa yang akan didapatkan gitu. Jadi kita kalau investasi saham syariah itu kan menghindari spekulasi. Nah ini sudah saya pilihkan saham syariah yang prospektif ya. Jadi sudah kita minimalisir ya faktor resiko spekulasi ini ya, berhubungan dengan juga secara makroekonomi didukung oleh rencana program jangka panjang pemerintahan yang baru. Nah, dengan demikian kita lebih tenang ya, berinvestasi, tidak harus kemudian investasi itu harus ada adrenalinnya, naik turunnya. Jangan ya, kita cari saham yang jangka panjang naik ya. Tidak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Kayak roller coaster. Itu memang adrenalin, menguji tetapi jantung ya Pak. Bukan itu tujuan investasi syariah. Ya, kita menginginkan investasi yang jangka panjang, tidak harus dilihat menit by menit ya. Menit by menit di monitor ya, sehingga teman-teman bisa bekerja, ya, bisa kuliah, yang bekerja di lapangan, di kantor, tanpa harus setiap menit melihat di monitor. Nah, begitu intinya Mbak Ririn. Jadi kita dapat capital gain, keuntungan harga saham, kita dapat dividen yang dibayarkan tiap triwulan, kemudian kita bisa merasakan ketenangan. Nah, itu yang sasarannya di situ. Berarti keuntungan yang dividen itu tadi dan apresiasi harga ya Pak, berarti aman nih, jangan yang kayak wah saya harus ini nanti kalau saya beli ini saya harus
pantengin terus saya mau tenang, ayo nggak jadi kerja, nggak jadi kuliah ya Pak. Jadi kita ambil yang aman-aman saja ya sahabat online, dan intinya jangan tergiur dengan yang instan-instan. Investasi itu harus sabar ya Pak ya, karena namanya juga investasi berjangka panjang, salah satunya dengan menjadi investor saham syariah. Oke. Terima kasih untuk hari ini Bapak Adi. Terima kasih ya sahabat online sudah membersamai kami hingga detik ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.